Pemirsa, dunia sepak bola Asia kembali bergetar. Bukan karena keindahan permainan, bukan karena semangat sportivitas, tapi karena kontroversi yang mencoreng wajah sepak bola itu sendiri. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 seharusnya jadi panggung untuk menunjukkan kualitas, tetapi justru berubah menjadi drama penuh kecurigaan, penuh luka, dan penuh kemarahan. Garuda, tim kebanggaan bangsa Indonesia, seakan dipaksa bertarung bukan hanya melawan lawan di lapangan, tetapi juga melawan kezaliman sistem yang seolah sudah diatur sejak awal. Dari wasit yang berat sebelah, dari regulasi yang timpang, sampai perlakuan tak adil yang diterima skuad kita. Lihatlah apa yang terjadi di lapangan. Gol sah yang seharusnya menghidupkan asa Garuda dianulir tanpa alasan yang masuk akal. Pelanggaran keras yang menimpa pemain kita seolah tak pernah ada. Sebaliknya, sedikit kontak yang dilakukan pemain Indonesia justru berbuah kartu, mengubah arah permainan secara drastis. Pola seperti ini terjadi berulang, di laga berbeda, melawan tim-tim berbeda, tetapi selalu mengarah pada kerugian bagi Indonesia. Apakah ini masih bisa disebut kebetulan, pemirsa? Atau memang ada kekuatan besar yang sedang bermain di balik layar? Dan penderitaan Garuda tidak hanya di lapangan. Di luar stadion, para pendukung setia Indonesia juga dipaksa menerima kenyataan pahit. Kuota tiket untuk supporter Indonesia dipotong habis-habisan. Harga tiket melambung tinggi. Ribuan fans yang rela menempuh perjalanan jauh, mengorbankan waktu, tenaga, dan uang, akhirnya hanya bisa berdiri di luar stadion tanpa bisa masuk. Suara lantang, Indonesia, Indonesia, yang biasanya menggema, diperkecil, ditekan, bahkan seolah ingin dibungkam. Padahal, kita tahu, dukungan supporter adalah nafas, adalah energi utama bagi para pemain Garuda di lapangan. Lebih menyakitkan lagi, perlakuan tidak adil juga diterima langsung oleh para pemain kita. Pemirsa, dengarkan ini baik-baik, skuad Garuda diberi fasilitas yang sangat minim. Lapangan latihan yang diberikan jauh dari kata layak, bahkan ada kabar bahwa waktu latihan sengaja dipotong dan diatur agar mental para pemain kita terganggu. Transportasi dan akomodasi pun tidak sebanding dengan apa yang didapat tim lawan. Pemain kita seperti sengaja dibuat tidak nyaman, dipaksa berjuang dalam kondisi yang jauh dari ideal. Dan puncaknya, muncul dugaan intimidasi mental. Beberapa laporan menyebut bahwa skuad Indonesia sengaja dihadapkan pada situasi yang menekan, mulai dari pengaturan jadwal, suara bising, hingga perlakuan yang membuat mental pemain goyah sebelum laga dimulai. Apakah ini sepak bola? Atau ini sudah menjadi ajang politik kekuasaan dengan topeng olahraga? Namun pemirsa, di tengah badai ketidakadilan ini, ada satu sosok yang berdiri tegak, menyuarakan perlawanan, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Erick tidak tinggal diam. Ia mengutuk keras perlakuan yang diterima Indonesia. Dengan nada tegas, ia berkata, kita tidak meminta lebih. Kita hanya menuntut keadilan. Sepak bola harus dimenangkan oleh kualitas, bukan oleh kecurangan. Erick pun menyatakan sikap, bahwa PSSI akan melayangkan protes resmi ke AFC dan FIFA. Ia menuntut agar keadilan ditegakkan. Ia menegaskan, Indonesia tidak boleh dipandang remeh, tidak boleh diperlakukan semena-mena. Kalau sepak bola Asia dibiarkan seperti ini, maka yang dirugikan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh bangsa-bangsa yang percaya pada sportivitas, ujarnya. Kata-kata Erick itu bukan sekadar pernyataan, tetapi cambuk yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Dan benar saja, amarah supporter Indonesia meledak di media sosial. Tagar protes menggema, seruan keadilan bertebaran, dan dunia pun mulai melirik ke arah kita. Karena jelas, apa yang terjadi pada Garuda bukan sekadar hasil pertandingan, tapi cermin dari ketidakadilan yang nyata. Namun pemirsa, di balik semua luka, Garuda tidak pernah menyerah. Para pemain kita tetap tampil dengan penuh semangat, meski tahu mereka diperlakukan tidak adil. Mereka sadar, setiap tetes keringat yang jatuh, setiap benturan yang mereka terima, adalah untuk lebih dari 270 juta jiwa rakyat Indonesia. Mereka sadar, ini bukan hanya soal lolos atau tidaknya ke Piala Dunia. Ini soal harga diri bangsa, soal kehormatan, soal menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa dipermainkan. Garuda memang terluka, tetapi sayapnya tidak patah. Dari luka inilah akan lahir kekuatan baru, tekad baru, semangat baru. Semangat untuk terus melawan, semangat untuk menunjukkan bahwa meski ditekan, meski dipersulit, Indonesia tetap akan berdiri tegak. Pemirsa, sejarah akan mencatat. Apakah Indonesia benar-benar dipaksa tumbang karena permainan kotor, atau justru lahir kisah heroik tentang bangsa yang berani melawan arus besar ketidakadilan? Dan untuk seluruh rakyat Indonesia, inilah waktunya kita bersatu. Jangan biarkan suara kita dibungkam. Jangan biarkan perjuangan Garuda dianggap remeh. Tunjukkan pada dunia, bahwa bangsa ini tidak bisa dipatahkan.
Garuda akan terus terbang, pemirsa. Meski sayapnya ditempa badai, meski jalannya dipenuhi duri, Garuda akan tetap mengepakkan sayapnya. Karena Garuda bukan sekadar tim sepak bola, Garuda adalah simbol harga diri, simbol kebanggaan, simbol perjuangan seluruh bangsa Indonesia.